Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Semua orang Nazaret tentu sangat mengenal Yesus. Mereka kenal orang tuanya, mereka kenal bibi dan pamannya, saudara-saudari sepupunya. Ya, mereka tahu bahwa Yesus dan keluarganya adalah orang-orang biasa saja, sama seperti mereka. Dan sekarang Yesus ini memainkan peran seorang nabi. Wah, terlalu berat untuk dicerna oleh benak mereka. Mereka tidak percaya bahwa Yahweh, Tuhan, dapat dan mau berbicara melalui seorang tukang kayu dari Nazaret. Seorang yang tidak berbeda dengan mereka. Lalu Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Lalu Yesus melanjutkan lagi, "Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel. Tetapi ketika terjadi bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, Elia diutus hanya kepada seorang perempuan janda di Sarfat. Begitupun terdapat banyak orang kusta di Israel. Tetapi pada zamannya, Nabi Elisa hanya mentahirkan Naaman orang Syria." Apa maksudnya? Elia dan Elisa itu adalah dua nabi besar pada zamannya. Mereka adalah utusan Allah. Tetapi karena ditolak, maka mereka tidak diutus dan tidak bisa melakukan apapun yang baik kepada kaum sebangsanya. Mereka justru diutus untuk memberi pertolongan hanya kepada orang asing. Jadi, hanya kepada orang yang tersisih, dibuang, tapi sungguh membutuhkan pertolongan. Kata-kata Yesus inilah yang membuat semua orang yang hadir dalam rumah ibadat itu menjadi sangat marah. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Kiranya inilah satu-satunya mukjizat yang dilakukannya di sana, yakni dengan tenang, lolos,
dari tangan-tangan jahat orang-orang Nazaret. Sejak dulu hingga saat ini, atau mungkin masih berlanjut ke masa yang akan datang, masih sering terjadi bahwa seseorang tidak dihargai di tempatnya sendiri oleh orang-orang di lingkungan di mana seseorang itu tinggal. Di kehidupan sekarang ini, kebiasaan menilai seseorang dengan menyebut-nyebut masa lalunya adalah sering terjadi. Kalau tak kenal dengan masa lalunya, kita sering sulit untuk melihat dan mengakui kelebihan, prestasi, keterampilan, kepandaian, dan kesuksesan sesama. Kita sering membuat cap atau stempel pada sesama kita dalam cara kita memandang sesama. Celakanya, jika si penilai ini adalah orang berduit atau orang yang berpengaruh, maka penilaian yang dilakukannya mendapat banyak dukungan dari orang lain. Lebih dari itu, kita sering tidak mampu menghargai dan memuji atau memberi apresiasi kepada teman yang berhasil. Terkadang rasa iri menjadikan kita sulit untuk menghargai dan mengapresiasi sesama kita. Kita sulit untuk memuji keberhasilan sesama. Bahkan tidak jarang, ketika dengan jelas-jelas kita melihat kesuksesan sesama, kita justru akan menyoroti kekurangan dan kelemahannya. Kita sering tidak tulus untuk memuji atau menghargai kesuksesan sesama. Rasa iri sering mendorong kita untuk memojokkan sesama yang berhasil. Padahal semestinya keberhasilan sesama itu menjadi pemicu kita untuk maju dan berkembang. Kalau penginjil Lukas mencatat kisah penolakan atas diri Yesus di kampung halamannya itu, tentu di balik kisah itu terkandung pesan buat kita para pembaca Injilnya, yakni bahwa penolakan itu adalah bagian dari hidup dan panggilan. Injil hari ini mengingatkan agar kita menyiapkan diri bila tidak diterima atau ditolak oleh orang-orang di sekitar kita. Kita tidak perlu sakit hati bila di dalam melakukan tugas pelayanan kita ditolak atau diremehkan, tidak dihargai oleh orang yang kita layani, atau justru oleh teman dan orang yang dekat dengan kita. Yesus sudah mengingatkan, hal ini akan terjadi pada kita, dan menasehati agar kita jangan takut menghadapi penolakan, atau bahkan aniaya sekalipun.